Halo, selamat siang sobat kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di hari Senin jam 2 siang ada program Parlementaria. Langsung di Kota Kartanegara hari ini saya berada ya. Setiap jam 2 juga sobatku bisa menyaksikan program Parlementaria di Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook nomor 1 Kaltim. Dan hari ini spesial sekali juga kita masih berada di Kukar bersama saya. Ini sudah ada Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Kukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, sibuk apa nih akhir-akhir ini? Ya, seperti biasalah. Apa yang lagi dibahas nih, Pak? Ya, kita dalam waktu dekat ini memang lagi sibuk dalam proses pembahasan APBD perubahan. Ya. Gitu ya. Ini ngomong-ngomong, Pak, panggilannya siapa nih, Pak? Lebih akrab nih? Siswo. Oh, Pak Siswo ya. Pak Siswo udah berapa periode nih menjadi anggota Dewan? Iya. Mbak siapa dulu? Ya, saya Cita, Pak. Oh, Mbak iya, Cita, mohon maaf. Ya. Iya. Ya, jadi alhamdulillah saya berjalan 3 periode ini. Di DPR dari 2009 sampai 2014 sampai 2018. Ya, tidak habis masa jabatan. Karena kita harus hijrah ke PKB saat itu. Jadi secara ketentuan kita harus mundur. 2019 saya mencalonkan kembali, ya alhamdulillah terpilih. Ya, tapi dengan dapil yang berbeda, partai yang berbeda. Begitu ya. Ini sudah berarti udah 3 periode, udah cukup panjang sekali ya Pak ya perjalanannya. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu, kalau misalnya dari awalnya nih perjalanan Bapak untuk ke politik ini seperti apa nih Pak? Iya. Saya kurang lebihnya tahun 2007 akhir saya baru ke sini. Karena semula dari? Semula, ya saya SD, SMP, SMA di sini. Kemudian kuliah meneruskan pendidikan di Malang, di STI Malang Khususwara Malang. Ya, kemudian lulus, ya saya kerja di Malang, Surabaya, terakhir, ya kemudian 2007 akhir saya pulang kembali ke Kutai Kartanegara. Ya, saat itu merintis usaha kecil-kecilan, laundry dengan ya ngurusi proyek lah kecil-kecilan. Kemudian 2008 ada waktu ada kesempatan, ya kita berpartai. Partai pertama saya dulu Hanura. Ya, Hanura saat itu, ya ternyata di 2009 tepatnya pemilihan 9 April saat itu, ya diberikan amanah oleh masyarakat Kukar, mewakili Hanura dari Dapil 1, Kota Tenggarong, Lojanan sama Lokulu. Setelah itu? Ya, kemudian saat itu kebetulan mungkin saya yang termuda ya. Saat itu kayak ya. Sekarang aja kayak kelihatan masih muda gitu ya. Pak. Makanya udah 3 periode kayak nggak nyangka aja gitu. Iya. Nah, kemudian proses perjalanan Hanura saat itu 3 kursi di parlemen. Kemudian 2014 diberikan kepercayaan kita 1 fraksi, ada 4 kursi. Nah, karena situasi politik dan situasi ya, kita nih ibaratnya berpolitik ini kan rumah itu antara kenyamanan bicara saat itu. Nah, jadi karena situasi politik yang kita anggap tidak menentu, kita hijrah ke PKB, saya harus mundur 1 tahun sebelum habis masa jabatan. Begitu. Itu. Tapi ketika memutuskan untuk bergabung di partai ya pada tahun 2008 ya Pak ya, itu memang udah ada keinginan dari dulu ingin menjadi seorang politisi seperti itu? Jadi tidak pernah terbesit pada waktu kecil sampai saya remaja, sampai saya dewasa, sampai lulus kuliah, kepingin menjadi anggota dewan. Ya, ini hanya sifatnya itu spontanitas. Ya, mungkin garisan tangan saya memang sudah di sini takdirnya. Jadi selama kuliah juga hanya senang berorganisasi, tapi tidak pernah terpikirkan kita akan terjun ke politik sampai jadi anggota dewan. Nah, ternyata saat itu ada keluarga lah ngajak, ayolah coba kita berpolitik, kapan lagi? Ya coba-coba aja iseng-iseng. Ya alhamdulillah ternyata diberikan amanah oleh masyarakat. Iseng-iseng berhadiah ya? Iseng-iseng berhadiah. Tapi jadi selama perjalanan karir Bapak ini menyenangkan nggak sih jadi anggota dewan? Ya alhamdulillah. Ya, jadi di politik ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya, kalau kita mau dibuat tidak menyenangkan, ya rasanya juga tidak menyenangkan. Tapi kalau semua perjalanan proses ini kita nikmati, ya kita buat senang, ya akhirnya juga nyaman. Tergantung dari individu-individu masing-masing. Ya. Lalu kalau misalnya sepanjang perjalanan karir Bapak ini juga ada nggak hal-hal yang paling mengesankan seperti itu selama bertemu dengan masyarakat?
Ya, yang pertama mungkin ketika dilantik waktu itu, ya mungkin banyak publik tidak menyangka saya menjadi salah satu perwakilan saat itu. Kenapa? Dengan minim pengalaman, Oh. minim pengalaman, senior-senior kita yang di partai rata-rata mantan anggota dewan, ya seorang tokoh masyarakat, mantan birokrat, eksekutif dan lain-lain. Ya, jadi yang mengesankan ketika periode pertama. Ya. Apa itu? Jadi ketika kita berjalan di lingkungan, di masyarakat dan lain-lain, ya mungkin tidak meyakinkan bahwa saya ini anggota dewan. Wah, mungkin anak-anak begitu saja gitu loh. Kayak dipandang kecil gitu ya. Iya. Ya memang khasnya saya ini kan senangnya yang biasa penampilan. Ya mau ke pasar juga celana pendekan, mau makan warung bakso juga di pinggir jalan gitu loh. Ya. Saat itu mungkin identik bahwa anggota dewan ini yang lebih karismatik, ya umur mungkin kira-kira di atas 40, ya. Tapi kan kalau begitu terus regenerasi pemuda kita tidak jalan. Benar. Lalu ketika waktu itu meyakinkan bahwa ini loh memang saya ini pantas gitu untuk menjadi seorang anggota dewan yang akan mewakili suara masyarakat seperti itu. Itu gimana nih? Ya, mau nggak mau kita harus membangun pencitraan yang bagus. Ya, karena kita harus merubah mindset di masyarakat, ya bahwa yang muda ini minim pengalaman, tidak bisa berbuat apa-apa, ya kita harus rubah mindset pola masyarakat yang berpandangan seperti itu. Melalui tunjukkan kinerja, ya. Ya alhamdulillah dalam proses perjalanannya ya kita banyak belajar ya tentang politik, tentang pemerintahan, karena semua ilmu ini kan ada di DPR. Ya, DPR ini tidak satu bidang, ya semua jurusan ada di sini, hukum, politik, ekonomi dan lain-lain. Nah, ketika jadi anggota dewan kita tidak punya semangat harus belajar ketika tidak bisa, ya dengan sendirinya kita akan terkucilkan. Ya, bagaimana kita mau memperjuangkan aspirasi masyarakat ketika kita nggak ngerti ya apa yang harus kita perjuangkan lewat cara apa, metodenya seperti apa gitu loh. Ya mau nggak mau kita harus belajar keras. Ya belajar, ya alhamdulillah kita menikmati perjalanannya di situ. Berarti terus juga mendekatkan diri juga ya ke masyarakat ya Pak ya? Ya, itu tentunya kunci yang utama Mbak. Ya, kita membangun basis dengan konstituen-konstituen. Karena saat itu kan Tenggarong Lokulu Lojanan, ya saya lebih banyak pendekatan satu ke kepemudaan, kedua kepada masyarakat, ya yang ketiga lewat pertanian-pertanian. Tapi ada nggak hal-hal, kalau tadi yang paling mengesankan ya, sekarang hal-hal yang paling ibaratnya agak menyedihkan gitu, cerita-cerita ya agak-agak sedih gitu Pak. Ada nggak yang agak-agak nggak enaknya? Ya gitu? namanya di politik ini kalau dibilang nyaman sebenarnya ya juga ada rasa yang tidak nyamannya. Tidak nyamannya adalah bagaimana misalnya yang nomor urut 2 kita ini ya berupaya misalnya. Berupaya dalam prosesnya ya itu di PHW aja sudah. Ya. Kalau dia ada masalah hukum misalnya, ada persoalan ini ya nanti yang menggantikan yang nomor 2. Ya mungkin itu memang dinamikanya. Karena proses sudah dari awal seperti itu. Ya. Jadi itu mungkin ya. Jadi kita seolah-olah apa yang kita lakukan baik ya belum tentu itu citrakan juga baik ya. Tetapi biar masyarakat yang menilai seperti itu. Yang penting intinya kita niatnya ikhlas ya Pak. Betul, ya. Membantu masyarakat seperti itu ya. Jadi ketika misalnya kita mau bekerja maksimal di masyarakat ya akan terhambat dengan problem-problem di internal partai saat itu. Ya, tapi alhamdulillah itu bisa kita atasi situasinya itu. Ya partai saat itu memang bukan kami kepengurusan. Nah, kemudian masa jabatan yang lama berakhir, ya kita ambil alih, kita diberikan mandat, ya menjadi pengurus inti lah di Hanura saat itu. Ya akhirnya agak ringan. Ya, bagaimana kita mau maksimal ngurusi masyarakat ketika di internal partai sendiri itu tidak nyaman dan tidak kondusif. Baik. Tentunya apapun ibaratnya partainya mempunyai tujuan yang mulia ini Pak ya, untuk menampung aspirasi itu sendiri ya. Baik, Sobatkom semua, nanti kita akan lanjutkan obrolan lebih lanjut mengenai mungkin program-program yang sudah dilakukan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, juga yang termasuk dilakukan oleh Pak Siswa. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Parlementaria.
Sobatkom, balik lagi di segmen kedua Parlementaria ini. Saya Nicita masih bersama Pak Siswa Cahyono dan kita masih ngobrol-ngobrol nih. Kali ini kita akan ngobrolin seputar apa saja program-program yang sudah dijalankan DPRD Kabupaten Kukar. Nah, terutama ini Pak Siswa ini sebagai dari unsur pimpinan Pak ya, dan juga dari fraksi nih. Apa nih Pak yang terbaru nih yang sedang dilakukan? Ya, jadi alhamdulillah 3 tahun berjalan ini kita selama ini orientasinya adalah infrastruktur masyarakat. Yang kedua kaitan dengan perikanan dan pertanian. Ya, alhamdulillah itu sudah berjalan. Dapil saya sendiri kan Dapil Kota Tenggarong. Ya. Jadi karena Tenggarong ini juga daerah ibu kota kabupaten, ya miris juga kalau ngelihat infrastrukturnya berbeda dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Ya, kita sudah fokus ke situ. Ya, alhamdulillah tadinya memang jalan-jalan rusak di masyarakat, di RT, ya kita sudah realisasikan itu. Nah, kemudian kaitan dengan peternakan dan pertanian. Ya, kenapa kita harus lebih support di situ? Ya, bisa dibilang bahwa komoditi pertanian, peternakan kita di Kukar ini tidak sebaik beberapa kabupaten kota yang lain. Ya, kita selama ini tergantung dengan sumber daya alam, ya batu bara, migas, ya. Nah, pendapatan kita APBD juga dari sana, ya yang terbesar. Nah, kita ingin menggalakkan pertanian dan peternakan itu agar warga kita bisa lebih mandiri. Ya, jadi kita bantu dari sektor pertanian, misalnya jonder, hand traktor, ya, alat-alat pertanian yang lain, yang kiranya bisa menunjang untuk pendapatan masyarakat kita. Ya, siapa bilang petani tidak bisa kaya? Ya, kita harus patahkan mindset itu. Ya, bahwa sesungguhnya petani ini adalah bagian untuk meningkatkan income, ketimbang mereka kerja di perusahaan, ketimbang mereka berharap menjadi PNS, yang mana kalau berlomba-lomba mindsetnya pemuda atau masyarakat Kukar ingin jadi PNS kita sudah paling banyak se-Kalimantan Timur, ya, tenaga PNS, tenaga honor. Nah, maka ya harus merubah pola, ya kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan malu jadi petani. Nah, kita support, ya. Mulai dari pertanian sawit, kita support bibit sawitnya, kita support pupuknya, ya. Begitu juga pertanian yang kaitan dengan sawah, tanaman-tanaman lainnya, kita support untuk itu. Berarti sosialisasi juga sudah sering dilakukan ya Pak ya, untuk petani dan juga nelayan. Betul. Ya. Lalu feedbacknya dari mereka sendiri seperti apa Pak? Respon mereka kan ibaratnya dari kita kan terus didorong seperti itu. Nah, bagaimana mereka melaksanakannya? Apakah memang sudah cukup mengerti ibaratnya seperti itu? Iya. Jadi alhamdulillah gayung bersambut, ya. Karena mayoritas yang mengusulkan kepada kita adalah kelompok tani dan kapok tani. Nah, ada beberapa memang kelompok tani yang memang kita bina, ya alhamdulillah sudah berjalan, mereka sudah mandiri, ya dengan mereka punya jonder, punya hand traktor, ya satu mereka bisa menggarap lahan mereka tanpa harus menyewa. Nah, itu mengurangi. Jadi kalau misalnya dalam 1 hektar biasa mereka menyewa 3,5 juta, kalau buat petani itu kan besar. Ya, ketika mereka punya jonder atau hand traktor sendiri, mereka bisa membajak sawahnya, menggarap ladang-ladang pertaniannya tanpa harus menyewa. Nah, ini sudah sesuatu yang luar biasa buat mereka. Termasuk kita juga menyiapkan alat kombin, alat hasil panennya mereka. Jadi insya Allah yang sudah kita realisasikan ini terasa manfaatnya buat petani dan masyarakat. Ini udah berapa persen nih Pak berjalan berarti? Ya, kalau dihitung persennya ya kita sulit patokannya dari mana. Nah, tetapi ya tidak hanya di Dapil Tenggarong, tapi beberapa kecamatan lain itu yang sudah kita lakukan pembinaan untuk itu. Ya, misalnya kita memberikan bantuan sapi. Nah, kita berharap itu bergulir nanti. Ya, taruhlah itu 20 ekor per kelompok. Nah, harapannya nanti ketika beranak ya dipindah tangankan ke yang lain Jadi semua juga merasakan itu. Iya, itu juga bisa mendukung pangan juga ya Pak ya. Betul. Selain di Kukar juga bisa untuk Kalimantan Timur gitu. Betul. Lebih nanti juga bisa untuk IKN seperti itu ya. Betul. Ya. Karena swasembada pangan dan beras kita, Kukar ini masih minim. Apalagi digadang-gadang dan dicanangkan Kukar adalah ibu kota negara. Ya, dengan lahan yang luas, eks tambang yang sangat banyak, tapi tidak termanfaatkan dengan baik, itu suatu kerugian buat kita. Di daerah Jawa saja, ya lokasi lahan pertanian itu sempit.
ya, tapi hasilnya luar biasa maksimal. Ya, kita bisa bandingkan dalam 1 hektar sawah itu di Jawa bisa menghasilkan sampai 8 ton sampai 10 ton per hektar. Sedangkan di Kukar itu 4 ton itu sudah bagus. Ya. Nah, yang kita pikirkan bagaimana kira-kira secara SDM ya kita bisa setara dengan di Jawa. Maka kita berikan pelatihan, kita support penunjang sarana prasarananya. Kalau begitu melihat kondisi seperti itu sebenarnya SDM di kita ini seperti apa nih Pak? Ya, mindsetnya masyarakat kita memang dari pertama saya jadi anggota dewan, ya ini kita amati yang pertama dari sisi kepemudaan. Pemuda kita ini setelah lulus SMA, lulus kuliah itu jarang mereka mau usaha, ya mereka hanya kepingin berbondong-bondong menjadi PNS, kerja di perusahaan. Nah, sedangkan lahan kita luar biasa luasnya, tidak termanfaatkan menjadi lahan tidur. Nah, dalam prosesnya ya kita ingin merubah paradigma itu, ya. Jadi alhamdulillah sekarang juga banyak muncul di Kukar petani-petani milenial. Artinya ya mungkin tidak hanya saya, tetapi beberapa kawan-kawan DPRD dan pemerintah juga support terhadap kaitan dengan pertanian. Luar biasa. Nah, kalau menyinggung tentang IKN nih kan Kukar juga sebagai kota penyangga IKN nih Pak ya. Nah, kalau dalam yang waktu dekat ini perda apa sih yang digodok untuk IKN sendiri ini? Ya, IKN ini kan kewenangan pusat. Ya. Jadi kita ini kan sebenarnya tinggal melaksanakan saja di sini. Nah, tetapi sisi lain kita juga mempersiapkan. Jangan sampai kita hanya jadi penonton di sana dalam proses pembangunan IKN. Bagaimana supaya kita tidak menjadi penonton? Ya, kita juga harus ikut partisipasi di situ. Dalam bentuk misalnya pembangunan yang sedang berjalan, ya di sana ada fisiknya, di sana juga ada kaitan dengan suplai material bangunan, ya catering dan lain-lain. Ya, kita harus ikut di dalamnya. Nah, ya, selama ini kan sudah berjalan, kita punya komunitas Fordamai Kalimantan Timur, Fordamai Kukar. Ya, ini melibatkan seluruh pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Kutai Kartanegara agar terlibat ikut partisipasi di dalamnya. Nah, terus kaitan dengan pemerintah daerah bagaimana? Ya, kita menyiapkan sarana penunjangnya di sana. Ya, kita punya SPN. Ya. Walaupun statusnya SPN itu punya negara, ya punya Balikpapan, ya statusnya mereka. Tapi itu kan di tanah tempatnya, kita, tempatnya di Kutai Kartanegara. Nah, dengan adanya SPN aja memberikan dampak positif buat warga sekitar, ya, terutama misalnya penginapan di sekitar, ya hunian-hunian, tempat misalnya kunjungan-kunjungan yang dari jauh, kemudian yang berkaitan dengan warung-warung dan toko setempat. Ya, terus keterlibatan desa-desa dalam mensuplai makanan yang ada di dalam. Nah, ini kan secara tidak langsung memberikan dampak buat masyarakat sekitar. Nah, begitu juga IKN, dampaknya akan luar biasa. Nah, kita harus berbenah di sini. Ya, misalnya kita ke depan agar menerbitkan perda misalnya keterlibatan masyarakat lokal di dalam IKN. Ya, selama ini berjalan natural saja. Regulasinya belum ada yang mengatur begitu. Nah, harapannya hasil-hasil pertanian, hasil-hasil perkebunan, hasil-hasil peternakan kita, ya setidaknya itu mampu nanti untuk menyuplai kebutuhan ketika Kukar menjadi ibu kota negara. Berarti banyak hal-hal yang sebenarnya hal-hal kecil ya, tapi memiliki dampak yang besar ya Pak ya. Dan itu juga bisa menyokong perekonomian di sekitar wilayah itu, seperti itu ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya harapan Bapak ini ya untuk Kukar dan juga masyarakat Kukar dan juga utamanya masyarakat Kalimantan Timur, baik dari unsur pimpinan Bapak sendiri maupun dari fraksi ini ke depannya seperti apa untuk masyarakat secara general? Ya, yang jelas yang pertama DPR dengan pemerintah itu harus sinergi. Ya, itu dulu kuncinya. Ketika eksekutif dengan legislatif ini tidak searah sejalan, ya kita sulit untuk mewujudkan keinginan masyarakat. Ya, artinya kalau dari fraksi kami mensupport sepenuhnya program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, ya khusus dari fraksi PKB. Ya. Nah, jadi harapannya kita bisa bersinergi.
apa yang kira-kira sudah diprogramkan pemerintah, ya kita support, kita dukung selama itu memang kita anggap baik untuk kebutuhan masyarakat secara luas. Begitu juga sebaliknya, pemerintah juga harus support dan dukung ya program-program dari DPRD, ya kawan-kawan pimpinan dan lain-lain kalau memang itu betul-betul untuk masyarakat. Iya, saya yakin baik pemerintah maupun DPR ya niatnya sama, nawaitunya sama untuk mensejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara. Iya, luar biasa. Yang terakhir nih Pak, sebelum kita tutup obrolan kita ya, kan tahun depan nih kita udah menuju ke tahun politik nih. Pada saat bulan Februari ini, apa ada pesan-pesan untuk masyarakat juga terkait pesta demokrasi di 2024 ini? Ya, jadi kurang lebih mungkin 7 bulan lagi ya kita akan menghadapi pesta demokrasi di Kutai Kartanegara. Mulai dari pemilihan DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD sampai dengan presiden. Ya, harapannya yang pertama sama-sama kita menjaga kondusivitas daerah kita dulu ya. Jangan sampai kita dipecah belah oleh provokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang tujuannya adalah ingin memecah belah persatuan dan kesatuan khususnya yang ada di Kutai Kartanegara. Itu yang kita tidak kehendaki. Nah, jadi siapapun nanti presidennya, ya siapapun itu anggota dewannya, yang jelas kita positive thinking aja. Ya, hasil pemilu tentunya itu adalah pilihan yang terbaik masyarakat Kutai Kartanegara ya untuk yang mewakili suara mereka, baik itu di parlemen, ya di daerah, provinsi, pusat maupun presiden. Wih, luar biasa. Nanti nyalon lagi nggak Pak? Insya Allah. Oh, insya Allah, luar biasa. Masih dari PKB? Ya. Lihat ke depan ya. Ya. Jadi politik ini kan dinamis. Ya. Terkadang kita hari ini bicara A. Saya dari partai PKB. Ya. Tidak menutup kemungkinan karena sampai sejauh ini saya belum terdaftar di partai manapun. Ya, saya mohon doa dan dukungannya dari masyarakat Kutai Kartanegara ya pada umumnya. Ya, kalau memang masyarakat menghendaki saya untuk kembali menjadi representasi mereka, insya Allah kita akan maju. Apapun itu partainya, apapun itu perahunya. Ya, orang kan lihat figurnya, bukan lihat partainya. Benar. Ya, dulu PKB 15 tahun tidak pernah ada kursi. Ya, sebelum kami sama-sama menakodai PKB. Nah, alhamdulillah ketika kita masuk di PKB 3 periode yang 15 tahun nggak pernah ada kursi, ya menjadi salah satu partai pemenang di Kutai Kartanegara. Menempatkan satu pimpinan, ya saya yang diberikan amanah di internal partai. Wih, luar biasa. Mudah-mudahan sukses ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan juga masih bisa terus menjadi wakil representatif dari masyarakat Kukar ya. Amin. Agar aspirasi-aspirasi masyarakat juga bisa tercover dengan baik dan juga bisa terlaksana untuk membangun Kukar yang lebih baik dan juga Kalimantan Timur ya. Dan sampai di sini dulu sobat kamu semua perjuangan kita di Parlamentaria bersama Pak Siswa Cahyono. Jangan lupa setiap hari Senin kita akan kembali ngobrol-ngobrol bersama anggota dewan lainnya. Saya Nijita mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.